Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati dengan stambuk F1 C1 19019, jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo Kendari. Judul materi yang akan saya presentasikan adalah buffer tubuh, cairan, dan elektrolit dalam tubuh manusia. Materi ini merupakan salah satu materi yang kami pelajari dalam mata kuliah Biokimia 1. Yang menjadi objek pembelajaran pada materi ini, pertama, jenis sistem buffer yang terdapat di dalam tubuh manusia. Yang kedua, pengaturan sistem keseimbangan asam basa. Yang ketiga, sistem penjaga yang membantu agar pH darah hampir konstan, yaitu dengan pH 7,4. Yang keempat, peran air terhadap tubuh. Yang kelima, peran mineral terhadap tubuh. Submateri pertama, yaitu mengenai jenis sistem buffer yang terdapat di dalam tubuh manusia. Sistem pertama adalah sistem buffer asam karbonat dan bikarbonat. Pada sistem ini terdiri dari asam karbonat yang bersifat asam lemah dan bikarbonat yang bersifat basa lemah. Adapun reaksi yang terjadi pada sistem ini yaitu karbon dioksida direaksikan dengan air akan menghasilkan sebuah produk yaitu asam karbonat. Kemudian produk ini akan terurai menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Reaksi selanjutnya yaitu penguraian natrium karbonat akan terurai menjadi ion natrium dan ion karbonat. Nah, dari penguraian ini akan kembali dibentuk produk yaitu asam karbonat. Kemudian asam karbonat ini akan terurai menjadi karbon dioksida dan air. Pada sistem ini merupakan sistem yang paling banyak terdapat di cairan ekstrasel. Kadar khas CO3 dan CO2 diatur oleh ginjal dan paru-paru. Ini merupakan gambar mekanisme terjadinya sistem buffer asam karbonat dan bikarbonat di dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah sistem buffer fosfat. Pada sistem ini terdiri dari monohidrogen fosfat yang bersifat sebagai basa lemah dan dihidrogen fosfat yang bersifat sebagai asam lemah. Sistem buffer ini merupakan sistem yang paling penting di dalam sitosol, yang terdiri hanya 8% dari konsentrasi sistem buffer karbonat. Pada sistem ini memegang peranan penting pada saat terjadinya mekanisme di intrasel dan tubulus ginjal. Adapun mekanisme yang terjadi pada sistem ini yaitu reaksi antara hidrogen dengan monohidrogen fosfat akan menghasilkan sebuah produk yaitu dihidrogen fosfat. Sedangkan pada basanya ion OH- akan direaksikan dengan H2PO4- akan menghasilkan H2O dan HPO4 2-. Selanjutnya yaitu sistem buffer protein. Sistem buffer protein ini terdiri dari protein intrasel, hemoglobin, dan protein plasma. Sistem buffer ini merupakan sistem buffer yang paling baik. Proteinnya mengandung gugus, asam karboksil, dan basa amino. Pada eritrosit, hemoglobin sangat penting karena dapat berikatan dengan ion hidrogen menjadi deoksihemoglobin. Pada buffer ini, 60-70% total buffering kimia pada cairan intrasel dan ekstraseluler dilaksanakan oleh protein. Hemoglobin menjadi buffer ion hidrogen yang menghasilkan asam karbonat. Protein merupakan buffer yang paling banyak terdapat di dalam darah. Histidin dan histidin merupakan dua asam amino yang paling berperan sebagai protein buffer.
materi yang kedua yaitu mengenai pengaturan sistem keseimbangan asam basa. Yang pertama, cairan intra dan ekstrasel. Buffer adalah zat yang secara reversibel dapat mengikat ion hidrogen, menstabilkan pH dalam larutan yang mengalami penambahan asam atau basa. Ion hidrogen ini bebas bergabung dengan buffer untuk membentuk asam lemah. Selanjutnya, cairan intra dan ekstrasel yang terdapat di dalam tubuh manusia. Yang pertama itu pada lokasi buffer intravaskuler dan yang kedua adalah pada lokasi buffer ekstravaskuler. Pada buffer intravaskuler ini terdiri dari plasma dan eritrosit. Nah, buffer yang terdapat pada plasma dan eritrosit yaitu fosfat organik, protein plasma, bikarbonat, hemoglobin, dan oksihemoglobin. Sedangkan pada buffer ekstravaskuler terdiri dari dua cairan, yaitu cairan interstisial dan cairan intraseluler. Buffer yang terdapat pada lokasi cairan ini adalah fosfat organik, protein, dan bikarbonat. Selanjutnya adalah sistem pernapasan. Sistem ini terjadi pada paru-paru manusia. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida dalam cairan tubuh akan meningkatkan konsentrasi ion hidrogen sehingga akan menurunkan pH. Nah, pada saat pH ini turun, maka cairan tubuh akan menjadi lebih asam. Bila pH turun, maka pusat pernapasan kita akan dirangsang. Akibatnya, kita bernafas lebih dalam sehingga kelebihan karbon dioksida ini akan dikeluarkan melalui paru-paru. Penurunan konsentrasi karbon dioksida dalam cairan tubuh akan menghasilkan konsentrasi ion hidrogen dan akan menaikkan pH cairan tubuh sehingga cairan tubuh kita akan menjadi lebih basah. Selanjutnya itu sistem pengaturan ginjal. Sistem ini tentu saja terjadi pada ginjal. Ginjal menolong untuk mengatur konsentrasi H3O+ dalam darah agar tetap konstan dengan jalan mengeluarkan kelebihan asam melalui urin, sehingga pH urin dapat berkisar antara 4,8 sampai 7,0. Pada saat urin kita bersifat asam, maka jumlah asam cairan ekstrasel menurun, sehingga mengakibatkan pH menjadi meningkat. Pada saat urin basah, maka jumlah basa cairan ekstrasel menurun, sehingga pH akan menurun. Kelebihan asam akan dibuang oleh ginjal. Sebagian besar kelebihan ini dalam bentuk amonia. Adapun mekanisme yang terjadi pada sistem pengaturan ginjal ini yaitu sekresi ion hidrogen, reabsorpsi bikarbonat yang difiltrasi, produksi bikarbonat baru. Submateri ketiga yaitu tentang sistem penjaga yang membantu pH supaya pH darah menjadi atau hampir konstan dengan pH 7,4. Adapun sistem penjaga yang membantu agar pH darah hampir konstan yaitu pH 7,4 kita kenal sebagai sistem buffer atau larutan penyangga. Sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh dengan segera akan bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah terjadinya perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Nah, pada sistem buffer ini akan menetralisir kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer, dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama sistem buffer ini adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fiksat dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Mekanisme paru dan ginjal dalam menunjang kinerja sistem buffer adalah dengan mengatur sekresi, ekskresi, dan absorpsi ion hidrogen dan bikarbonat serta membentuk buffer tambahan yaitu fosfat dan amonia.
Penyangga bikarbonat berasal dari campuran asam karbonat dengan basa konjugasi bikarbonat. Adapun reaksinya dapat dilihat. Submateri selanjutnya adalah peran air dalam tubuh. Menurut Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2014, Jeffweir dan Constant pada tahun 2010, Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2011, Sulistomo dan kawan-kawan pada tahun 2014, Almetzer dan kawan-kawan pada tahun 2004, peran air dalam tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Yang kedua, sebagai media transportasi zat gizi dan oksigen. Yang ketiga, sebagai pelumas dan bantalan pada persendian. Yang keempat, sebagai pengatur keseimbangan elektrolit. Yang kelima, sebagai pengatur suhu. Yang keenam, sebagai makronutrien air terlibat dalam seluruh reaksi hidrolisis protein dan karbohidrat. Yang ketujuh, sebagai media pengeluar racun dan produk sisa metabolisme. Dan yang terakhir adalah sebagai pereda benturan. Submateri terakhir yaitu tentang peran mineral dalam tubuh. Adapun peran mineral dalam tubuh, yang pertama, menjadi unsur terpenting dari struktur kerangka seperti tulang dan gigi. Yang kedua, memainkan peran dalam pemeliharaan tekanan osmotik, mengatur pertukaran air dan zat terlarut dalam tubuh. Yang ketiga, sangat penting untuk transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Yang keempat, sebagai konstituen struktural jaringan lunak. Yang kelima, menjaga keseimbangan asam basa tubuh, mengatur pH dan cairan tubuh lainnya. Yang keenam, sebagai komponen penting dari banyak enzim, vitamin, hormon, dan pigmen pernafasan, atau sebagai kofaktor dalam metabolisme, katalis, dan aktivator enzim. Yang ketujuh yaitu merawat fungsi otak. Yang kedelapan, mencegah nyeri otot. Dan yang terakhir yaitu menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Demikianlah presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.